Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Robert Mariduna Baban, NIM 1901530147, akan menjelaskan tentang CSS atau Cascading Style Sheets. Oke, kita mulai dari pengertian CSS. CSS merupakan kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Lalu kedua, manfaat CSS adalah: 1. Kode HTML lebih sederhana dan mudah diatur. Kedua, ukuran file lebih kecil sehingga load file lebih cepat. Ketiga, mudah untuk merubah tampilan hanya dengan merubah file CSS saja. 4. Dapat berkolaborasi dengan JavaScript dan merupakan pasangan HTML. Kelima, digunakan dalam hampir setiap web browser. Lalu perbedaan CSS dan HTML. HTML adalah bahasa markup yang dipakai untuk menentukan konten halaman web, sedangkan CSS adalah bahasa style sheets yang digunakan untuk menentukan halaman format web. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur dari CSS. Struktur dari CSS itu hampir sama dengan HTML, di mana di awal dari doctype HTML, head style, lalu diakhiri dengan tulisan garis miring body dan juga garis miring HTML sebagai penutupnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang tool color, di mana tool color ini memiliki beberapa pilihan warna seperti tomato, orange, dan juga dagger blue. Dan contoh penggunaannya adalah seperti ini, di mana ada tulisan tomato dengan tampilan background dari tulisan tomato ini adalah hijau. Tulisan ini bisa diganti misalnya dengan warna merah atau red, maka tampilannya akan berubah menjadi warna merah. Lalu yang kedua adalah tentang penggunaan tool background. Nah, background ini untuk memberikan tampilan pada tampilan luar. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Seperti ini, maka tampilannya akan berubah menjadi warna hijau. Coba kita ganti menggunakan warna light blue, maka akan berubah menjadi warna biru. Lalu kita coba menggunakan tools yang ketiga adalah margin. Margin ini digunakan untuk mengukur dari bagian tulisan pada bagian atas dengan bagian bawah. Contoh penggunaannya, saya contohkan adalah seperti ini. Jadi jarak dari sini ke sini adalah 70 pixel, maka ketika akan saya ubah menjadi 100 pixel, maka akan berubah menjadi menjauh. Yang ketiga adalah penggunaan dari tools keempat, yaitu adalah padding. Kalau tadi margin adalah untuk mengukur tulisan dari bagian teratas ke tulisan, maka padding ini adalah untuk mengukur dari kotak yang ada di sini. Jadi untuk mengukur, misal padding ini saya ukur menjadi 100 pixel, maka hasilnya adalah seperti ini. Lalu border ini adalah untuk bagian dari garis. Dari garis ini ukurannya 1 pixel. Ketika saya ubah menjadi 10 pixel, maka hasilnya akan menjadi lebih tebal. Lalu tools yang terakhir atau yang kelima adalah text. Maka dari teks ini saya menggunakan text alignment. Jadi text alignment ini untuk misalnya seperti tulisan menjadi rata tengah, rata kanan maupun rata kiri. Contoh penggunaannya seperti ini. Misalnya text alignment-nya yang my first example menjadi di tengah atau center. Ketika saya ubah menjadi kanan atau right, maka dia akan berubah menjadi ke kanan. Ini adalah contoh dari penggunaan CSS yang sudah saya buat, di mana di awal dengan HTML, head style, lalu ada text alignment, dan juga diakhiri dengan body dan juga HTML.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang CSS Advanced. Yang pertama kita menggunakan CSS Rounded Corner, di mana tools ini seperti memberikan template ke tulisan yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ada tulisan rounded corners, di mana tulisan ini dikelilingi oleh background berwarna hijau, karena di sini terdapat penggunaan border radius, yaitu 25 pixel. Misal kita gunakan 20 pixel, maka akan berubah menjadi lebih lebar. Padding ini adalah luas dari tempat yang berwarna hijau ini, lalu untuk luas untuk lebarnya, dan height adalah untuk panjangnya. Selanjutnya adalah untuk backgroundnya. Jadi background ini sebagai tempat untuk memberikan tampilan pada tulisan seperti yang CSS tutorial tadi. Contohnya adalah seperti ini, di mana tulisan yang ada di sini dikelilingi oleh gambar berupa bunga-bunga sebagai background dari CSS Advanced. Lalu, tool yang ketiga adalah gradient. Gradient ini seperti background, cuman dengan berbagai warna, 2-3 warna. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada penggunaan warna red dan juga yellow, yaitu adalah merah dan kuning. Misal kita ganti menggunakan hijau atau green dan juga merah atau red, maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu yang keempat adalah shadows. Jadi shadow ini seperti efek tulisan menjadi seperti 2 dimensi. Contohnya adalah seperti ini. Kalau kita ganti misal 4 pixel dengan 4 pixel, maka akan berubah menjadi seperti ini. Kita ganti coba dengan 1 pixel dan 1 pixel, maka akan berubah menjadi seperti ini. Lalu tools yang terakhir, yang kelima, adalah text effect. Nah, text effects ini seperti ini. Nah, di sini ada white space, width, border, overflow, dan juga text overflow. Nah, ini seperti ini adalah lebarnya 200 pixel. Misal kita ganti dengan 100 pixel, maka tulisannya akan menjadi berkurang. Kita kembalikan lagi menjadi 200 pixel. Misal kita ganti dengan 200 pixel lagi, maka akan berubah seperti ini.